Sahabat yang baik, apa yang kamu bayangkan ketika kamu mendengar kata hijrah? Sekelompok orang, nama produk, slogan di kendaraan, atau sebuah kisah suci? Mari kita mencari tahu lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik, selamat bertemu kembali di channel Salawat-Salawat. Pada episode kali ini kita akan mengeksplorasi tentang serpihan kisah di balik hijrah Rasulullah SAW yang mengilhami sholawat al-hijratu dan doa khusus saat Nabi melawan musuh kala hijrah. Sebelumnya, kami haturkan terima kasih untuk dukungan sahabat yang telah like, share, dan subscribe channel ini sehingga bermanfaat dan berkembang. Yuk kita lanjut video episode ini. Sahabat yang baik, keutamaan sholawat dalam Islam sebagai salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Sholawat sebagai doa yang mampu membuka pintu rezeki dan keberkahan dari Allah. Salawat dapat menjadi jalan untuk memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat. Salawat menjadi amalan yang efektif untuk membersihkan hati dan memperoleh ketenangan batin. Salawat merupakan doa yang mampu menenangkan pikiran dan mengatasi stres dan kegelisahan. Keutamaan salawat bagi kehidupan dunia dan akhirat yang dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan. Di antara salawat yang kemudian viral di media sosial adalah sholawat al-hijratu yang mengisahkan tentang perjalanan suci hijrahnya Rasulullah SAW. Hijrah bukan kata yang mudah ternyata. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Bidayatul Hidayah, semua orang menyukai ketaatan, namun hanya orang sidiklah yang bisa hijrah, yakni seorang yang hijrah adalah sesiapa yang meninggalkan kejahatan. Sahabat yang baik, di masa lalu julukan Asy-Syidiq hanya ada pada Sayyidina Abu Bakar, dan beliaulah yang mengiringi Rasulullah kala hijrah. Dalam masa ketidakpastian, ada pilar kebenaran yang kokoh berdiri di antara badai keraguan. Nama penuh kepercayaan ini adalah Abu Bakar, yang diberi julukan Asy-Syidiq, orang yang amat jujur dan membenarkan dengan sepenuh hati. Kisah kepercayaan tak tergoyahkan ini dimulai dengan peristiwa luar biasa yang menunjukkan kebenaran di tengah ketidakpercayaan. Sahabat yang baik, saat malam telah melingkupi Makkah, Rasulullah Muhammad SAW mengalami pengalaman yang luar biasa. Ia melintasi jarak kilat dari Makkah ke Baitul Maqdis, dan bahkan lebih jauh lagi mengarungi langit dengan semua keajaibannya. Setelah pengalaman ini, ia berbagi perjalanannya dengan warga Makkah. Namun, alih-alih mendapatkan dukungan, ia dihadapkan pada gelombang keraguan dan cemoohan. Sahabat yang baik, para penduduk kota ini yang sebelumnya mungkin meragukan Rasulullah kini memiliki kesempatan emas untuk mencela dan mengolok-oloknya. Tidak hanya itu, beberapa orang yang imannya belum kokoh malah murtad, tergoda oleh keraguan dan pandangan bahwa Rasulullah berdusta. Dalam keadaan genting ini, Abu Bakar tampil dengan keberanian dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia berdiri teguh membenarkan setiap kata yang keluar dari mulut Nabi tanpa keraguan sedikit pun. Sahabat yang baik, kisah ini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Hadis ini mencatat momen ketika Rasulullah melakukan Isra ke Masjid Al-Aqsa dan memberitahu warga Makkah tentang pengalamannya. Respon warga yang dipenuhi keraguan sangatlah mencemaskan, bahkan beberapa yang sebelumnya beriman menjadi murtad. Namun, dalam kegelapan itu, Abu Bakar bersinar seperti bintang dengan penuh keyakinan mengakui kebenaran setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah.
Ia berkata, "Aku membenarkannya dalam hal-hal yang lebih besar daripada ini. Aku membenarkannya, baik itu datang dari wahyu yang ia terima di pagi atau sore hari." Tindakan yang luar biasa ini membuat Rasulullah memberinya gelar Asy-Syiddiq. Sahabat yang baik, Imam An-Nawawi dalam Tazhibul Asma wal Lughah juga memberikan kesaksian atas kejujuran Sayyidina Abu Bakar. Ia mengatakan bahwa para ulama sepakat memberinya gelar Asy-Syiddiq. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa julukan ini diberikan oleh Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Semua ini bukanlah kebetulan, melainkan penghargaan atas keteguhan Abu Bakar dalam membenarkan Rasulullah. Setiap langkahnya, setiap kata-katanya, semuanya mengirimkan pesan kebenaran harus dipertahankan, bahkan di tengah badai keraguan. Sahabat yang baik, dalam aliran waktu yang tak terelakkan, Abu Bakar tetap menjadi simbol kebenaran dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Kisahnya memberikan kita pelajaran tentang pentingnya memegang teguh nilai-nilai yang kita yakini, bahkan ketika dunia tanpa ragu-ragu. Dalam dunia yang kerap diwarnai keraguan dan cemoohan, Abu Bakar mengajarkan kita untuk menjadi pilar kebenaran yang tak tergoyahkan, seperti sebatang pohon yang kokoh berdiri di tengah badai. Sahabat yang baik, kita kembali pada salawat al-hijratu, yakni cerita tentang hijrah Rasulullah SAW. Ada kisah menarik tentang hijrah dalam Musnad Imam Ahmad, bab Musnad Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu an, riwayat ketiga. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu, terdapat kisah luar biasa yang diceritakan oleh Amr bin Muhammad Abu Sa'id Al-Anqazi. Kisah ini adalah tentang Abu Bakar radhiyallahu an dan pengalamannya tentang berhijrah bersama Rasulullah SAW. Israil, seorang yang ahli dalam menceritakan cerita, menyampaikan kepada kami kisah ini dari Abu Ishaq yang mendapatkan cerita ini dari Bara bin Azib. Ketika itu, Abu Bakar radhiyallahu an memutuskan untuk membeli 3 pelana dari Azib dengan harga 13 dirham. Setelah pembelian, Bara bin Azib memberitahu Azib bahwa Abu Bakar ingin membawa pelana-pelana tersebut ke rumahnya. Namun Azib menolak sampai Abu Bakar menceritakan pengalaman luar biasa yang dialami saat berhijrah bersama Rasulullah SAW. Sahabat yang baik, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bercerita, "Kami berangkat dalam perjalanan hijrah, berjalan sehari semalam hingga mencapai pertengahan hari. Kami mencari naungan untuk beristirahat dan menemukan batu besar yang memberikan sedikit naungan. Aku merapikan tempat itu untuk Rasulullah SAW dan menghamparkan hamparan untuknya. Kami beristirahat sejenak. Aku pergi mencari orang yang mungkin mencari kami dan bertemu dengan seorang penggembala kambing. Aku bertanya padanya siapa pemilik kambing tersebut, dan dia menjawab bahwa kambing-kambing itu milik seorang lelaki Quraisy. Setelah memastikan bahwa kambing tersebut memiliki susu, aku merintahkan penggembala itu untuk memerah susu kambing. Aku membantu membersihkan susu dari kotoran dan memerahnya ke dalam sebuah wadah yang kemudian aku isi dengan air untuk mendinginkan susu tersebut. Ketika aku kembali ke tempat Rasulullah, beliau sudah terjaga. Aku memberinya susu yang telah diolah tadi. Kami melanjutkan perjalanan hijrah, dan saat kami merasa bahwa seseorang mendekat, aku merasa khawatir. Rasulullah SAW memberiku semangat dengan berkata bahwa Allah pasti bersama kami. Kami melanjutkan perjalanan dan seseorang benar-benar mendekati kami. Hanya Suraqah bin Malik bin Ja'sham yang berhasil menyusul kami dengan kudanya. Aku mengatakan pada Rasulullah bahwa seseorang telah menyusul kami dan aku merasa cemas. Beliau menjawab dengan tenang bahwa Allah akan melindungi kami. Ketika jarak antara kami dan Suraqah tinggal beberapa tombak, aku menangis khawatir. Rasulullah bertanya mengapa aku menangis, dan aku menjawab bahwa aku tidak khawatir untuk diriku sendiri, tetapi aku khawatir untuk beliau. Rasulullah kemudian mendoakan agar Allah menjauhkan Suraqah dari kami.
Tiba-tiba kuda Suraqah tergelincir dan dia terjatuh dari kudanya. Dia meminta pertolongan Rasulullah dan berjanji untuk tidak mengejar kami lagi jika dia selamat. Rasulullah mendoakan kebaikan baginya dan dia pun selamat dari musibahnya. Kami melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ketika kami tiba di sana, penduduk Madinah merayakan kedatangan Rasulullah dengan sukacita. Sahabat yang baik, tahukah kamu apa doa Nabi ketika Suraqah bin Malik bin Ja'sham mendekat kemudian tergelincir dan terjatuh dari kudanya? Inilah doanya. Allahumma kfinahu bima syi'ta. Yang artinya, ya Allah, hindarkanlah kami darinya dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Nah, inilah doa Rasulullah SAW melawan musuh ketika hijrah dalam Musnad Imam Ahmad. Sahabat yang baik, inilah kisah luar biasa tentang perjalanan hijrah Abu Bakar radhiyallahu an bersama Rasulullah SAW. Perjalanan yang penuh tantangan dan keajaiban, di mana kepercayaan kepada Allah serta kesetiaan Abu Bakar terhadap Rasulullah teruji secara mendalam. Dalam kegelapan perjalanan itu, cahaya iman dan tekad mereka membawa harapan baru bagi umat Islam, dan akhirnya mereka tiba dengan selamat di Madinah yang penuh dengan sukacita dan antusiasme. Sahabat yang baik, terima kasih telah menonton video ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa terus membaca sholawat Al-Hijratu, juga hafalkan doa tadi jika dianggap bermanfaat. Dan terus dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.